Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi baru, yakni identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Yang pertama, kita akan mempelajari identitas sinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Untuk menentukan rumus jumlah dan selisih dua sudut, untuk sinus dapat menggunakan konsep luas segitiga. Yang pertama, kita perhatikan segitiga ABC. Berlaku sin beta. Sin itu adalah depan permiring. Depan permiring dari sin beta adalah sisi BD. Permiringnya adalah sisi BC. Sehingga sin beta sama dengan BD per A. Karena BC-nya adalah kita ketahui A. Sehingga BD sama dengan A dikali sin beta. Sehingga segitiga ABC terbentuk oleh segitiga ACD dan segitiga BCD. Lanjut kita lihat segitiga yang kedua. Perhatikan segitiga ACD. Segitiga ACD. Dengan melihat CD dari sisi A dan sudut beta, sehingga CD adalah A dikali cos beta. Diperoleh luas segitiga ACD sama dengan luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Jadi setengah alasnya adalah AD, tingginya adalah CD. Jadi sama dengan setengah dikali B dikali sin alfa dikali A cos beta. Kita ketahui sudah luas untuk segitiga ACD. Selanjutnya kita lihat segitiga BCD. Perhatikan segitiga BCD. Dengan CD dilihat dari sisi B dan sudut alfa, sehingga CD sama dengan B cos alfa. Kita peroleh luas segitiga BCD adalah setengah dikali alasnya adalah BD dan tingginya adalah CD. Diperoleh hasil setengah A kali sin beta B dikali cos alfa. Kemudian kita ketahui luas segitiga ABC itu terdiri dari luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Kemudian tadi kita udah ketahui luas segitiga ABC-nya adalah setengah AB sin alfa tambah beta. Luas segitiga ACD-nya kita peroleh setengah B sin alfa dikali cos alfa cos beta. Ditambah luas segitiga BCD-nya sudah diperoleh setengah A sin beta B cos alfa. Nah, dari sini kita bisa lihat di ruas kanan ada yang sama, yakni setengah A sama B. Di luas segitiga ACD ada setengah AB, di luas segitiga BCD ada juga setengah AB. Ini kita bisa keluarkan, sehingga dapat kita tulis setengah AB sin alfa tambah beta sama dengan setengah AB karena kita keluarkan dalam kurung, yang tersisa hanya sin alfa kali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Nah, sekarang kita lihat lagi ruas kiri dan kanan sama-sama terletak sin setengah A kali B dan di sisi kanan juga ada setengah A dikali B. Ini kita sama-sama coret untuk kedua ruas, sehingga kita dapat tulis sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Nah, ini kita sudah dapatkan bahwa
rumus sinus penjumlahan dua sudut, yakni sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Ini dia rumus untuk sinus penjumlahan dua sudut. Sekarang bagaimana untuk yang sinus negatif? Mari kita lihat. Nah, rumus sin alfa kurang beta dapat diperoleh dari rumus yang sudah kita ketahui tadi, sin alfa ditambah beta, dengan mengubah beta menjadi min beta sebagai berikut. Sin alfa kurang beta dapat kita jabarkan menjadi dalam kurung sin dalam kurung alfa ditambah negatif beta. Berdasarkan rumus sin alfa tambah beta tadi, kita dapatkan bahwa sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos negatif beta ditambah cos alfa dikali sin negatif beta. Sekarang kita ingat untuk rumus sudut negatif, di mana sin dalam kurung negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Dan untuk cos negatif alfa kita dapat tuliskan dengan cos alfa. Jadi, sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos min beta yang di sini dapat kita ubah menjadi cos beta dikurangi cos alfa sin min beta dapat kita ubah menjadi min sin beta. Minnya kita bawa ke depan. Sehingga menjadi sin alfa cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Jadi dapat kita peroleh bahwa rumus sinus selisih dua sudut yakni sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Ini dia rumus untuk selisih dua sudut fungsi sinus. Jadi, setelah kita peroleh perhitungan penjumlahan dan selisihnya, dapat kita simpulkan bahwa rumus penjumlahan dan selisih dua sudut dari fungsi sinus dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau penjumlahan sinus, rumusnya juga penjumlahan. Kalau sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Kalau dia pengurangan, rumusnya pasti juga pengurangan. Nah, itu dia tadi bagaimana memperoleh rumus dari sinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Untuk memperdalamnya kita coba dengan latihan soal. Lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama. Tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai dari sin 105 derajat. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, sin 105 derajat sama dengan sin berapa yang ada sudut istimewanya itu bisa dijumlahin, hasilnya adalah 105. Jadi di sini ada sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Karena jika 60 derajat ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 105. Dan 60 derajat dan 45 ini adalah sudut-sudut istimewa trigonometri. Jadi, sin 105 derajat sama dengan menggunakan tadi penjumlahan sinus dua sudut, kita dapatkan bahwa sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Rumusnya tadi kan sin alfa ditambah cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Ini kita anggap 60-nya adalah alfa dan 45-nya adalah kita anggap beta. Begitu.
Terus lanjut, sin 105 derajat sama dengan sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 dikali cos 45 derajat setengah akar 2 ditambah dengan cos 60 setengah dan sin 45 adalah setengah akar 2. Kita hitung seperti biasa, kita peroleh hasil seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Kita sama-sama keluarkan seperempatnya sehingga dapat ditulis seperempat dikali akar 6 ditambah akar 2. Ini bisa kita kalikan bulan sabit. Seperempat akar 6 dikalikan ke dalam hasilnya seperempat akar 6. Seperempat dikali akar 2 hasilnya adalah seperempat akar 2. Jadi kita sudah peroleh bahwa hasil dari nilai sin 105 derajat adalah seperempat dalam kurung akar 6 plus akar 2. Itu untuk penyelesaian pertama soal 1A. Sekarang kita lanjut ke soal 1B. Kita hitung nilai dari sin 135 derajat. Dengan menggunakan cara yang sama, kita cari nilai dari 135 derajat itu berapa kurang berapa atau berapa plus berapa. Kita dapatkan bahwa sin 135 ini adalah sin 180 derajat dikurang 45 derajat. Dengan menggunakan rumus selisih sinus tadi, kita peroleh sin 180 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi cos 180 derajat dikali sin 45 derajat. Kita misalkan ini 180 derajatnya adalah alfa dan negatif 45-nya adalah beta. Lanjut, kita cari nilai satu-satu. Sin 180 adalah 0, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 180 adalah min 1, kemudian sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita kalikan dan kita operasikan seperti biasa. 0 dikali setengah akar 2, hasilnya 0. Kemudian min 1 dikali setengah akar 2, karena di sini adalah min jadinya positif. 1 dikali setengah akar 2 adalah setengah akar 2. Jadi 0 ditambah setengah akar 2 menghasilkan hasilnya setengah akar 2. Jadi nilai dari sin 135 derajat adalah setengah akar 2. Nah, itu dia cara-cara penyelesaian untuk soal nomor 1. Tanpa menggunakan kalkulator, kita juga bisa menghitung nilai-nilai dari fungsi sinus dengan menggunakan rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, yakni diketahui sin alfa sama dengan 4/5 dan cos beta adalah 5/13. Dengan alfa dan beta sudut lancip, tentukanlah nilai dari alfa ditambah beta. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita ketahui bahwa rumus sin alfa tambah beta yakni sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Karena di soal hanya diketahui nilai sin alfa dan cos betanya saja, di sini kita harus mencari nilai sin beta dan cos alfanya terlebih dahulu, biar bisa disubstitusikan ke rumus yang diminta. Jadi ada pun langkah-langkahnya. Dari sin alfa 4/5 dapat dibuat segitiga sebagai berikut.
Nah, ini dia gambar segitiganya. Kita ingat bahwa sin alfa adalah depan per miring. Jadi, 4 ini adalah sisi depan dari sudut alfanya. Ini sudut alfanya di sini. Dan sisi miringnya adalah 5. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, sisi di samping sudut alfa ini belum kita ketahui berapa. Jadi kita perlu mencari sisi sampingnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kita peroleh sisi sampingnya itu adalah 3 dari akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Rumus Pitagoras kok nyari sisi samping kan sisi miring, akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. Diperoleh hasilnya 3. Kemudian kita cari cos alfa sama dengan 3/5 ini diperoleh dari sini. Cos tadi adalah samping per miring. Samping dari sudut alfanya kan sudah diketahui tadi 3, di sini 3. Sini 3. Jadi sisi sampingnya adalah 3 dan miringnya adalah 5. Jadi nilai dari cos alfa adalah 3/5. Kita udah dapatkan ini sisi cos alfanya. Sekarang kita cari yang sin betanya. Nah, dari cos beta 5/13 yang kita sudah diketahui di soal, dapat juga dibuat segitiga sebagai berikut. Di mana 5 ini adalah sisi samping sudut betanya di sini. Dan 13 adalah sisi miringnya di sini. Kita perlu mencari sisi depan sudut beta. Ini berapa ya? Kita belum ketahui. Dengan cara yang sama, kita juga pakai rumus Pitagoras, yaitu akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kita peroleh hasilnya adalah 12. Jadi sisi sampingnya di sini adalah 12. Nah, sekarang kita dapat mencari sin betanya karena semua sisi sudah diketahui. Sin beta tadi apa? Depan per miring. Depan sudut beta adalah 12 dan sisi miring dari sudut beta adalah 13. Jadi didapatkan hasil sin beta adalah 12/13. Nah, untuk cara mengingatnya, di sini kita dapat menggunakan kata-kata sebagai berikut. Sin demi, kosami, dan tandesa. Sin demi artinya sin, depan per miring. Kosami artinya samping per miring. Dan tan, mohon maaf di sini adalah tan. Di sini tan sama dengan desa, depan per samping. Jadi kita dapat ringkas sin demi, kosami, tandesa untuk memudah mengingatnya. Kita kembali ke soal. Kita tadi udah ketahui sin betanya. Sekarang kita substitusikan semua nilai yang sudah kita peroleh di awal dari sin alfa, cos beta, cos alfa, dan sin betanya ke rumus penjumlahan sinus dua sudut. Jadi kita dapat peroleh sin alfa tambah beta sama dengan 4/5 dikali 5/13 ditambah 3/5 dikali 12/13. Diperoleh hasil 20/65 ditambah 36/65. Jadi kita jumlahkan hasilnya adalah 56/25. Ini tidak bisa disederhanakan, biarin saja ditulis seperti itu. Jadi, nilai dari sin alfa tambah beta adalah 5/6/25. Nah, itu dia contoh-contoh soal untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi sinus.
Selanjutnya kita akan membahas untuk yang fungsi kosinus. Identitas kosinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Untuk mendapatkan rumus cos alfa ditambah beta dapat diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus sinus yang sudah diperoleh sebelumnya, yakni yang pertama kita mesti ingat terlebih dahulu ya, untuk cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Dan sin min beta dapat kita tuliskan dengan cos beta, dan sin min beta dapat kita tuliskan dengan min sin beta. Lanjut, sehingga dapat kita peroleh bahwa cos alfa ditambah beta sama dengan sin buka kurung 90 derajat dikurangi buka kurung lagi alfa ditambah beta tutup kurung. Kemudian min alfanya ini kita dapat bulan sabitkan sehingga dapat ditulis sin 90 derajat dikurangi alfa dikurangin beta. Jadi cos alfa tambah beta sama dengan sin 90 derajat min alfa di dalam kurungin dikurangin beta. Kemudian kita peroleh dengan rumus sinus selisih dua sudut. Tadi kan rumus sinus selisih dua sudut itu sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Di sini kita dapat tulis jadinya sin 90 derajat min alfa dikali cos min beta ditambah cos 90 derajat min alfa dikali sin min beta, dengan alfanya di sini adalah 90 derajat min alfa dan min betanya adalah beta. Kemudian kita kembali ke ingat juga ini. Sin 90 derajat min alfa adalah cos alfa, kita tulis di sini cos alfa. Cos min beta dapat kita tulis dengan cos beta. Di sini dikali cos beta. Cos 90 derajat min alfa di sini sin min alfa, berarti di sini juga sin min alfa. Sin min beta dapat kita tulis dengan min sin beta. Jadi dapat kita peroleh bahwa cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali min sin beta. Min sinnya kita dapat bawa ke depan sehingga diperoleh rumus cos alfa tambah beta, cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Jadi rumus kosinus penjumlahannya sudah kita peroleh, yakni cos alfa ditambah cos beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Di sini ada kebalikan ya, kalau tadi kan di sin, kalau di sininya positif, di sini juga positif. Kalau di fungsi cos beda. Di sini minta plus, di dalamnya min. Di mana ruas kiri sebelum pengurangannya adalah fungsi cos dan sebelah kanan pengurangan adalah fungsi sin. Begitu cara membedakannya ya. Sekarang kita cari untuk yang kosinus selisih. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita lihat. Rumus cos alfa kurang beta dapat diperoleh dari rumus cos alfa tambah beta dengan mengubah beta menjadi min beta sebagai berikut. Cos alfa tambah beta sama dengan cos dalam kurung alfa ditambah min beta. Dapat kita jabarkan menjadi cos alfa kurang beta sama dengan rumus penjumlahan tadi kan cos alfa dikali cos min beta dikurang sin alfa dikali
sin min beta. Lalu kita ingat lagi rumus sudut negatif. Cosnya ini dapat berubah menjadi cos beta dan min sin betanya dapat berubah menjadi sin beta, di mana negatifnya di sini ketemu negatif adalah positif. Jadi rumus selisih kosinus dua sudutnya yakni cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Kita bisa lihat di sini perbedaannya juga, kok di sininya negatif, yang diminta di sini adalah positif. Kebalikannya ya, kalau di sebelah kirinya diminta plus, berarti rumusnya di sini min. Kalau diminta negatif, sama dengannya adalah di sini positif. Di sini fungsi cos, di sini adalah fungsi sin alfa sama sin beta. Di sini cos alfa beta, di sini plus sin alfa sin beta. Begitu untuk cara membedakannya. Untuk lebih memperdalamnya, mari kita lihat contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, kita simpulkan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tadi, kita dapat peroleh bahwa rumus selisih dan penjumlahan dari kosinus adalah seperti pada gambar yang di kotak kuning ini. Cos alfa tambah beta adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta, maksudnya maaf. Dan kemudian cos alfa min betanya adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Itu dia dua rumus untuk kosinus penjumlahan dan kosinus pengurangan. Mari kita lihat ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, mari kita hitung nilai dari cos 75 derajat. Langkah penyelesaiannya yang pertama, kita cari lagi cos berapa yang sudut istimewanya itu dapat dijumlahkan hasilnya 75. Yakni ada 30 dan 45 derajat ya. Nah, dengan menggunakan rumus kosinus penjumlahan dengan alfanya adalah 30 derajat dan betanya adalah 45 derajat, dapat diperoleh bahwa cos 75 derajat sama dengan cos 30 derajat dikali cos 45 derajat sama dengan sin 30 derajat dikali sin 45 derajat. Kita cari nilainya satu per satu, diperoleh hasil cos 30 derajat di sini adalah setengah akar 3, dikali cos 45 derajat adalah setengah akar 2, kemudian sin 30 derajat adalah setengah, dan sin 45 adalah setengah akar 2. Kita operasikan seperti biasa, diperoleh hasil 1 per 2 dikali 1 per 2 akar 3 dikali setengah akar 2 ini menghasilkan seperempat akar 6. Seperempat akar 6 dan dikurangi dengan setengah dikali setengah akar 2, hasilnya adalah seperempat akar 2. Kemudian kita keluarkan seperempatnya sehingga menjadi seperempat dikali akar 6 dikurangi akar 2. Jadi inilah hasil dari cos 75 derajat adalah seperempat akar 6, seperempat dikali akar 6 dikurangi akar 2. Itu dia untuk menghitung cos 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Sekarang kita lanjut ke soal yang 1B. Menghitung nilai dari cos 15 derajat. Langkah-langkah penyelesaiannya. Cos 15 derajat adalah cos 45 dikurangi 30 derajat.
Seperti yang sebelumnya, alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 30 derajat. Dengan menggunakan rumus selisih kosinus dua sudut, kita dapat jabarkan menjadi cos 15 derajat sama dengan cos alfa. Cos alfanya adalah 45 dikali cos beta adalah 30 derajat, ditambah sin alfa, sin 45, dan sin beta adalah sin 30 derajat. Kita lagi cari satu persatu nilainya, yakni cos 45 adalah setengah akar 2, dikali cos 30 setengah akar 3, ditambah sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sin 30 derajat adalah setengah. Kita operasikan seperti biasa, kita dapatkan hasil dari perkalian setengah akar 2 dikali setengah akar 3, ini kita peroleh hasil seperempat akar 6. Kemudian dari perkalian setengah akar 2 kali setengah, kita peroleh hasil seperempat akar 2. Jadi dapat kita tuliskan hasil dari cos 15 derajat adalah seperempat dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Jadi kita sudah dapatkan bahwa nilai cos 15 derajat adalah seperempat dikali akar 6 ditambah akar 2. Itu dia langkah-langkah penyelesaian untuk soal nomor 1A dan 1B. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jika diketahui tan alfa adalah 3/4 dan tan beta adalah 7/24, dengan alfa dan beta merupakan sudut lancip. Tentukanlah nilai dari cos alfa ditambah beta. Langkah penyelesaiannya, diketahui bahwa rumus cos alfa tambah beta adalah cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Karena di soal hanya diketahui nilai tan alfa dan tan betanya, kita perlu di sini mencari nilai dari cos alfa, cos beta, sin alfa, dan sin betanya. Berikut langkah-langkahnya. Dari tan alfa sama dengan 3/4, kita dapat buat segitiga berikut. Kita ingat terlebih dahulu bahwa tan adalah depan per samping. Jadi dapat dibuatkan segitiga berikut. 3 di sini adalah sisi depan sudut alfa, ini depannya, dan 4-nya adalah sisi sampingnya, di sini, sisi samping dari sudut alfa. Kita perlu cari sisi miringnya ini berapa. Dengan rumus Pythagoras, kita dapat hitung sisi AC di sini dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya adalah 3 kuadrat dan BC-nya adalah 4 kuadrat. Kita peroleh hasil AC-nya adalah 5 kuadrat. Jadi sisi miringnya 5, sisi sampingnya adalah 4, dan sisi depannya adalah 3. Dapat kita cari sekarang sin alfa dan cos alfanya. Ingat lagi sin alfa adalah depan per miring, depannya adalah 3 dan miringnya adalah 5. Kemudian cos alfa adalah samping per miring, sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5. Jadi cos alfa sama dengan 4/5. Lalu dengan tan beta sama dengan 7/24, dapat kita buat segitiganya, yaitu seperti ini. Sama, kita cari sisi miringnya terlebih dahulu. Diperoleh sisi miringnya adalah, di sini maaf, ini DF, ini adalah DF.
kita peroleh sisi miring DF-nya adalah 25 dengan menggunakan rumus Pythagoras juga. Sekarang kita dapat peroleh sin beta dan cos betanya. Sin tadi adalah demi, depan per miringnya adalah 7, miringnya 25. Jadi sin betanya adalah 7 per 25, cos betanya samping per miring, sampingnya 24 dan miringnya 25. Jadi kita sudah peroleh hasil dari sin alfa, cos alfa, sin beta, dan cos beta. Kita masukkan ke rumus kosinus penjumlahannya. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikali sin alfa sin beta. Masukkan semua nilainya. Jadi 4 per 5 dikali 24 per 25 sama dengan dikurang 3 per 5 dikali 7 per 25. Didapatkan hasil 75 per 125. Jadi nilai dari cos alfa tambah betanya adalah 75 per 125. Nah, sekian contoh soal dari rumus penjumlahan dan selisih kosinus dua sudut. Kita akan beranjak ke fungsi identitas tangen, penjumlahan dan selisih dua sudut. Dan untuk menemukan rumus tan alfa ditambah beta dapat diperoleh dengan menggunakan rumus dasar, di mana tan itu kan sin per cos. Jadi kalau tan A sama dengan sin A per cos A. Dan menggunakan rumus sin alfa ditambah beta dan cos alfa tambah beta seperti berikut ini. Perhatikan, tan alfa tambah beta tadi adalah sin per cos. Jadi sin alfa tambah beta per cos alfa ditambah beta. Kemudian kita jabarkan sin alfa tambah beta tadi, rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sedangkan rumus yang untuk cos alfa tambah betanya adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Kita bagi dengan cos alfa kali cos beta per cos alfa cos beta. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Sin alfa kali cos beta per cos alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta per cos alfa cos beta perpanjang cos alfa dikali cos beta per cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi, tadi itu kan sin per cos adalah tan. Karena di sini juga berbentuk sin per cos, jadi dapat kita tulis tan alfa. Kemudian di sini juga sin per cos dapat kita tulis tan beta per di sini cos alfa dikali cos beta per cos alfa cos beta itu kan adalah 1. Jadi kita tulis di sini adalah 1 dikurangi sin per cos di sini adalah tan alfa kemudian dikali dengan tan beta. Jadi rumus tangen penjumlahan dua sudut kita peroleh yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Ini dia rumus tangen penjumlahan dua sudut. Lalu untuk rumus tangen selisih dua sudutnya yaitu rumus tangen alfa kurang beta dapat diperoleh dari rumus tan alfa tambah beta dengan
mengubah beta menjadi negatif beta. Sehingga dapat kita jabarkan tan alfa tambah negatif betanya di sini dengan menggunakan rumus tan alfa tambah beta yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa ditambah tan negatif beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan negatif beta. Sehingga kita kembali ke sudut negatif tadi, tan negatif betanya ini kita dapat ubah menjadi min tan beta. Sehingga hasilnya adalah tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini sama-sama negatif, jadinya di sini positif, ditambah alfa dikali tan beta. Jadi, rumus tangen selisih dua sudutnya kita dapatkan tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, berdasarkan uraian tadi, kita dapat simpulkan bahwa kita peroleh dua rumus penjumlahan dan selisih untuk tangen, yaitu seperti yang ada di dalam box ini. Bisa diperhatikan rumusnya. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita hitung tan 15 derajat. Dengan cara yang sama seperti di rumus sinus dan kosinusnya seperti tadi, kita dapat bahwa tan 15 derajat itu tan 60 derajat dikurang 45 derajat. Dengan menggunakan rumus tangen selisih dua sudut, dapat dijabarkan menjadi tan 15 derajat sama dengan tan 60 derajat dikurang tan 45 derajat per 1 ditambah tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Kita cari satu persatu nilainya, didapatkan hasil akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah akar 3 dikali 1. Kemudian baris sebelumnya, akar 3 dikurang 1 per 1 tambah akar 3. Kita kalikan agar bilang rasionalnya hilang. Dikalikan dengan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Kita dapatkan dengan kalikan bulan sabit seperti ini. Kita peroleh hasilnya akar 3 dikurang 3 dikurang 1 ditambah akar 3 per 1 dikurangin 3. Ini juga sama-sama dikalikan bulan sabit. Didapatkan hasil 1 min 3 dikurang min 1 adalah min 4 dikurangi akar 3 tambah akar 3 adalah plus 2 akar 3 per 1 kurang 3 adalah min 2. Jadi kita peroleh bahwa nilai tan 15 kuadrat adalah 2 min akar 3. Itu dia pembahasan soal nomor 1A. Sekarang kita lanjut ke soal 1B. Hitunglah nilai dari tan 75 derajat. Penyelesaiannya tan berapa yang 75 derajat itu ada tan 45 dan tan 30 derajat. Dengan rumus penjumlahan tangen, kita dapat jabarkan menjadi tan 45 derajat ditambah tan 30 derajat sama dengan 1 dikurangi tan 45 derajat kali tan 30 derajat. Kita cari nilainya satu per satu, diperoleh yaitu tan 45 adalah 1 ditambah sepertiga akar 3 per 1 dikurangi 1 dikali sepertiga akar 3. Dioperasikan seperti biasa, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu
tan 75 derajat adalah 2 akar 3. Jadi, nilai tan 75 derajat adalah 2 plus akar 3. Itu dia pembahasan soal untuk soal 1A dan 1B. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Perhatikan segitiga di bawah ini. Tentukanlah nilai dari X dikurangin Y. Adapun penyelesaiannya, diketahui rumus tan X kurang Y adalah tan X dikurangi tan Y per 1 ditambah tan X dikali tan Y. Karena tan X adalah depan per samping, nilai dari sisi depan adalah 3, sisi miring 5 sudah diketahui. Kita perlu menghitung nilai sisi samping dari X dengan menggunakan rumus Pythagoras. Diperoleh hasil sisi sampingnya adalah 4. Lalu kita peroleh sekarang tan X adalah 3 per 4 dari depan per samping. Depan dari sisi X adalah 3 dan sisi sampingnya adalah di sini 4. Dan tan Y-nya, tan Y depannya adalah 4 dan sisi sampingnya adalah 3. Lalu kita dapat masukkan ke rumus. Sehingga dapat dibuat tan X kurang Y sama dengan 3 per 4 dikurangi 4 per 3 per panjang 1 ditambah 3 per 4 dikali 4 per 3. Operasikan seperti biasa, didapatkan hasil akhirnya adalah min 7 per 24. Jadi nilai dari tan X kurang Y adalah min 7 per 24. Nah, itu dia pembahasan terkait materi identitas, trigonometri penjumlahan, dan selisih dua sudut beserta contoh-contoh soalnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Silahkan dikerjakan latihan soal yang ada di handout-nya. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar.